Nah, di episode ini kita akan bahas beberapa orang di antara sekian banyak orang-orang yang seharusnya menginspirasi dan mengutuki para koruptor-koruptor di negara ini hari ini. Yuk kita mulai. Saya yakin dalam hayalan Baraya, kalau ada seorang yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kemakmuran, Menteri Keuangan, maka dia pasti bergelimang harta. Ya, tentu saja, karena Menteri Keuangan, apalagi Gubernur Bank Indonesia, itu gajinya mentereng, mencolok, luar biasa besar. Tetapi di Indonesia ada Menteri Keuangan yang paling miskin. Bahkan di antara tokoh-tokoh sejawatnya, beliau adalah yang paling miskin. Siapa itu? Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan paling miskin dalam sejarah. Baraya misalkan bisa membandingkan waktu beliau menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, istrinya itu jualan gorengan untuk bisa menutupi kehidupan keluarganya. Jualan gorengan, dan itu pun sebenarnya diketahui oleh tetangganya, oleh anak-anaknya dan sebagainya. Sempat anaknya itu komplain, "Bu, saya malu, Bapak kan menteri, kenal sama Pak Karno dan Pak Hatta, tolong minta uang ke mereka karena kesulitan ekonomi kita," gitu. Masa jualan gorengan, kan itu agak malu gitu. Nah, kata si istri dari Syafruddin Prawira Negara dikatakan, yang memalukan itu adalah yang kayak usul kamu itu. Yang memalukan itu adalah yang minta-minta ke orang lain. Yang memalukan itu adalah yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jualan gorengan itu adalah sesuatu yang terhormat. Nah, itu prinsip Baraya. Dan luar biasanya apa? Pada waktu itu istrinya lagi hamil, dan ketika melahirkan anaknya bahkan tidak dipakaikan gurita. Berarti tahu ya, waktu zaman dulu anak-anak bayi itu dipakaikan gitu ya untuk menahan tali pusarnya dan sebagainya, pakai gurita. Beraya cek silahkan di online harga gurita itu berapa gitu. Tapi pada waktu itu Pak Syarfuddin Prawira Negara sampai tidak memiliki uang untuk membelikan anaknya gurita, padahal lahiran. Nah, semiskin itu kondisinya. Kenapa bisa semiskin itu? Ya karena jelas beliau itu menolak semua fasilitas negara, kemudian berprinsip agar karena dirinya adalah pejabat, maka pejabat itu memegang amanah. Dan karena itulah maka dirinya memutuskan untuk menjadi bagian yang mewakili rakyat. Termasuk dalam hal kemiskinan. Beliau Menteri Kemakmuran, ya kalau yang lain belum makmur, ya saya juga belum makmur, karena itu justru adalah tanggung jawab saya.